Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Bila pada malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan sepotong ayat di mana ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal linnas, merupakan petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan atau memberikan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk. Wal furqan, dan pembeda. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah di bulan Ramadan awalnya. Al-Quran itu mengalami masa turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang dimulai dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat 3. Ayat pertama turun adalah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Jadi tidak lengkap satu surat. Memang seperti itu turunnya ayat. Tetapi dari Lauh Mahfuz, dari sumber dari tempat aslinya, turun ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah itu sekaligus. Ya, sekaligus sebanyak 30 juz, 114 surat. Turun ke bumi baru bertahap. Di mana pada waktu itu Nabi Muhammad sedang bersemedi, sedang bertahanus di Gua Hira selama 40 hari. Maka di hari ke-40 itu turunlah ayat yang pertama. Yang kita sebutkan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulai Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril sebagai perkenalan beliau pertama. Memang Nabi Muhammad merasa takut, sehingga beliau
menggigil dan pulang ke rumah istrinya, dia dalam keadaan pucat. Dikatakan oleh istrinya, apa yang datang kepadamu? Atani namus, datang kepada saya orang besar. Maksudnya itu malaikat Jibril. Nabi Muhammad belum kenal, diistilahkan saja orang besar. Memang Nabi Muhammad dipaksa oleh Jibril untuk membaca. Nabi menjawab, ma ana biqori, saya tidak pandai membaca. Jadi bapak dan ibu-ibu, Nabi Muhammad itu tidak pandai membaca. Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis. Makanya disebut beliau Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi. Ummi artinya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tetapi beliau dibacakan Al-Quran, begitu dibacakan langsung hafal. Jadi jenius. Kenapa Nabi Muhammad tidak pandai membaca, tidak pandai menulis? Ini memang sengaja dikunci oleh Allah. Untuk apa? Supaya nanti jangan orang menuduh Quran itu karangan Nabi Muhammad. Itu pun masih ada orang menuduh itu. Quran itu adalah karangan Muhammad. Karena orang tahu selama ini Nabi Muhammad itu tidak punya talenta yang banyak. Keistimewaan beliau hanyalah jujur, akhlaknya mulia. Tapi beliau tidak banyak punya keahlian. Misalnya ahli bela diri, tidak. Ahli bikin syair juga tidak. Kalau ahli syair lebih ahli Umar bin Khattab. Kenapa kemudian berubah menjadi pandai membaca ayat yang susunan kata-katanya lebih hebat daripada syair? Lebih hebat daripada syair yang dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu. Orang heran kenapa Muhammad bisa pandai seperti itu, berubah secara mendadak. Orang tidak tahu bahwa yang mengajarnya adalah malaikat Jibril. Allah melalui malaikat Jibril. Jadi turun ayat ini untuk apa? Jelas disebutkan di sini hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan hanya orang beriman saja. Bukan hanya orang Islam saja. Semua manusia boleh mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Dengan syarat mau membacanya, mau mentadaburkannya. Banyak orang yang dapat petunjuk daripada Al-Quran. Tapi bukan untuk beriman. Bukan untuk diamalkan. Bukan untuk beribadah. Yang diambil mungkin sisi-sisi teknologinya dan lain sebagainya. Jadi Quran itu hudan. Quran itu turun seperti Iqra tadi tidak mempunyai bismillah. Ini perlu juga bapak-bapak dan ibu-ibu kita ketahui. Bismillah yang asli hanya terdapat dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu asli. Itu yang tidak ada perbedaan pendapat bahwa bismillah di situ memang termasuk ayat Al-Quran. Bismillah yang ada di pangkal Al-Fatihah itu diperdebatkan. Artinya khilafiyah. Dari 4 imam mazhab, 3 diantaranya mengatakan bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik tidak. Imam Malik itu kalau sholat tidak membaca bismillah. Bukan disir, memang tidak membaca. Kenapa ilmu ini kita perlu tahu? Karena kalau kita sholat di tempat orang yang tidak terdengar bismillahnya, supaya kita paham. Ada orang, ini kejadian pada diri saya sendiri. Ya, saya sholat, saya jadi imam. Ketika itu saya membaca surat Wadduha, tidak pakai bismillah. Diulangnya sholatnya kembali.
Ini kan sebuah kebodohan ini. Tadi sudah berjamaah, sudah dapat pahala 27 kali lipat. Kemudian diulang lagi karena imamnya tidak kedengaran baca bismillah di ayat. Bukan di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah saya jaharkan ketika itu. Saya biasanya sholat bismillahnya di Al-Fatihah di sir. Bukan tidak dibaca, di sir. Tapi tadi saya tanya jahar atau sir? Jahar kata imam di sini. Ya, saya jahar. Karena jahar dan sir itu boleh saja. Nah, tapi Imam Malik tidak membaca. Nah, yang tiga tadi bagaimana? Imam Abu Hanifah membaca tapi sir. Imam Syafi'i membaca jahar. Imam Ahmad bin Hambal membaca sir. Makanya di Mekah kan tidak kedengaran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pergi haji, nah, itu orang bermazhab Hambali. Nah, jadi ilmu ini penting supaya kita tahu, oh ini tidak kedengaran bismillah, tidak apa-apa. Karena memang ada riwayatnya begitu. Jangan diulang sholat kita, rugi kita. Di samping rugi bukan hanya rugi, tapi bodoh. Ya, yang 27 hilang, hanya dapat 1. Tadi sudah dapat pahala 27 kali lipat. Karena dianggap itu tidak sah karena tidak terdengar bismillah, diulang lagi. Jadi 26-nya hilang. Kan rugi itu. Masih ada itu. Jadi perlu kita ibadah itu dengan ilmunya. Kalau di surat-surat pendek yang kelihatan ada bismillah, itu tidak termasuk ayatnya. Ya. Misalnya Qul huwallahu ahad, sesudah itu Qul a'udzu birabbil falaq dibatasi dengan bismillah. Bismillah di situ fungsinya adalah pembatas antara Qul huwallahu ahad dengan Qul a'udzu birabbil falaq, tidak termasuk ayatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuatu yang sudah pas tidak perlu ditambah. Ada kalanya ditambah semakin tidak baik. Misalnya ibu-ibu menggulai, garamnya sudah pas, ditambah kira-kira baik enggak? Garamnya sudah pas, ditambah. Tapi ada yang ditambah boleh. Misalnya orang bekerja tempat kita gajinya sebulan 3 juta, kita tambah menjadi 3,5 juta, itu boleh. Karena membaikkan kepada orang itu. Nah, jadi ada kalanya menambah dari yang pas itu tidak baik, ada kalanya baik. Nah, melihat keadaannya. Tapi dalam soal ibadah, apalagi ibadah mahdhah, itu pas bandrol. Bandrolnya mana? Sesuai dengan yang dipetunjuk dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kita sudah lebih dari 14 abad jauhnya dari Rasulullah. Kapan kita melihat Nabi? Melihat itu bukan hanya dengan mata. Melihat dalam makna mengetahui. Artinya dengan ilmu. Nah, makanya kita belajar. Kata Nabi, belajar itu tidak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai lahat. Bukan lahat di Sumatera Selatan ya. Nah, lahat artinya sampai mati. Di hadis lain Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib, bukan sunat. Makanya kita menuntut ilmu terus. Macam-macam cara untuk ilmu. Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka itu tidak pernah sekolah tinggi. Tawalib tidak tamat. Tapi kok bisa jadi profesor? Bisa menjadi guru besar? Belajarnya di mana? Otodidak. Membaca. Keilmuan beliau diakui oleh dunia ilmu pengetahuan. Memang sebagian orang ada yang melecehkan. Apa itu ilmunya Hamka? Tidak pernah kuliah. Tapi orang-orang pintar, profesor di dunia ini banyak yang mengakui keilmuan beliau di bidang agama. Sehingga bermunculan buku-buku karang beliau lebih dari 100. Nah,
lebih dari 115 kalau tidak salah. Ada tafsir Al-Azhar lengkap 30 juz. Dan kalau kita baca tafsir beliau itu, beliau juga menelaah beberapa tafsir besar-besar. Berarti keahlian beliau itu melalui membaca. Jadi belajar itu tidak kita bisa belajar di sekolah, kita bisa belajar sendiri dengan cara membaca. Tentu juga diawali dengan belajar membaca dulu. Nabi Muhammad pun tidak ada sekolah, sehingga beliau Nabi Ummi. Tapi beliau spesialisasi keahlian beliau adalah bidang agama. Tetapi apapun yang beliau ucapkan, baik agama maupun urusan dunia, hampir tidak pernah salah. Setelah diteliti oleh ahli, apa yang dikatakan beliau itu benar adanya. Walaupun beliau disebut dengan Nabi Ummi, Nabi yang ummi, tidak bisa tulis baca. Memang kalau kita perlihatkan Al-Quran yang ada sekarang kepada beliau, seandainya beliau ada, beliau tidak bisa baca itu. Tapi tanyakanlah surat apa, ayat berapa. Nah, beliau tahu itu. Karena Quran itu dalam kepalanya. Makanya beliau mempunyai sekretaris. Kalau ada mau menulis Quran yang turun, nah, itu dicatat oleh sekretarisnya. Namanya diantaranya Zaid bin Sabit. Jadi Quran itu berfungsi sebagai hudan linnas. Apakah Al-Quran yang hanya sekedar dipajang di rumah kita bisa menjadi petunjuk? Tidak. Harus dilakukan pertama pembacaan. Quran itu kitab bacaan. Namanya Quran. Arti Quran itu artinya bacaan. Dibaca. Bapak-bapak dan ibu-ibu, membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu isru hasanah. Lam aqul lakum alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran, falahu isru hasanah, untuknya 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Cuma membacanya harus benar. Kalau orang tidak belajar, bisa saja alif lam mim itu dibacanya alama, ya, atau alima, atau ulama. Nah, bisa saja. Yang benar bacanya alif lam mim, dapat pahala 30. Tapi jangan itu saja yang diulang ibu-ibu. Ya, itu contoh itu. Hanya contoh. Bukan untuk itu, kata Ustaz, membaca alif lam mim dapat pahala 30. Sebentar, alif lam mim, alif lam mim. Jangan. Nabi hanya mencontohkan. Maksudnya alif lam mim bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif, lam, mim. Tadi kan baca satu huruf 10, berarti 30. Nah, kalau kita baca agak 3 halaman umpamanya, hitung sajalah hurufnya, kali 10. Nah, tapi tentu membacanya dengan benar. Ya. Mukridnya, dengungnya juga, tasdiknya. Nah, tuh. Apalagi di bulan Ramadan ini ada peningkatan nilai pahala. Yang sunat kita kerjakan, biasanya sunat di luar Ramadan, dikerjakan di bulan Ramadan. Nilainya seperti ibadah wajib. Kalau yang wajib dikerjakan, nilainya digandakan 70 kali lipat. Misalnya kita sholat zuhur bulan Ramadan, nilainya dibandingkan di luar Ramadan 70 kali lipat. Ini untuk mendorong kita supaya rajin ibadah. Dan memang ujung-ujungnya tujuan Ramadan itu adalah untuk menciptakan supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang pertama, supaya Quran bisa jadi petunjuk, membaca. Yang kedua, penterjemahan. Nah, sekarang sudah ada Quran seperti ini. Ini saya lihat tadi pakai terjemah nih. Bisa otodidak. Nah, bisa kita tahu, malah ini perkata lagi. Bagus.
sesudah penterjemahan, penafsiran. Karena Al-Quran itu ibarat barang baku, itu perlu penafsiran. Sehingga dalam Al-Quran Allah mempertanyakan, apalam yatadabbarun Al-Quran, kenapa kamu tidak tadaburkan Quran? Karena perlu penafsiran, maka berpotensi membuat umat Islam itu berbeda-beda. Tidak masalah. Karena perbedaan itu tidak akan pernah bisa dihindari sampai kiamat. Jangankan kita sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, Umar dan Abu Bakar saja sudah berbeda. Umar bin Khattab kalau dia sholat tahajud malam suaranya keras. Abu Bakar nyaris tak terdengar. Kemudian Nabi tanya, kedua-duanya dipanggil. Abu Bakar, kenapa kok terlalu halus tak terdengar? Apa jawabnya? Saya sudah memperdengarkan kepada yang maha mendengar. Nabi tidak bisa jawab lagi. Karena Allah, innallaha alimun bizati sudur. Allah itu tahu dengan denyut hati. Tidak ada huruf, tidak ada suaranya, tidak ada, Allah tahu. Tidak bisa Nabi bantah. Tanya pula Umar, kenapa keras? Saya ngusir setan katanya. Kedua-duanya benar. Kan beda itu. Keduanya benar. Cuma Nabi daripada nak komentar, Abu Bakar tolong angkat sedikit saja. Umar tolong turunkan sedikit. Nah. Artinya sahabat itu juga ada perbedaan. Jadi kalau sekarang ada orang berbeda, ada yang kunut, tidak masalah. Nah, ada tarawihnya 23, ada yang 11, tidak masalah. Yang salah menyalahkan. Nah, itu yang salah. Nah, menyalahkan orang itu yang salah. Ya, saya tonton di YouTube itu sholat yang 11 itu, yang 443 itu tidak sah. Apa kewenangan dia mengatakan tidak sah? Itu memang dibuat Nabi. Hadisnya sangat sahih, bukan sahih, sangat sahih. Sumbernya Siti Aisyah, perawinya Bukhari Muslim. Bahwa Nabi itu sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian 3 salam. Kata orang itu witir, keliru kalau itu witir. Kalau witir seharusnya Nabi hanya salam di rakaat yang ke-11. Kenapa 4 salam? 4 rakaat salam. Berarti bukan witir, genap. Nah. Kalau begitu kesimpulannya mengatakan witir, semua salat itu witir jadinya itu. 23 kan ganjil juga itu. Yang genap 24. Berarti witir semua itu. Kalau begitu cara berpikirnya. Witir itu 1 sholat, bukan 3 sholat yang digabung. Nah, kan banyak pula sekarang witir katanya, tapi dibuatnya 2 salam. Saya pertanyakan itu, yang 2 rakaat pertama niatnya apa? Saya dengar usalinya witir. Usalli sunatal witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bodoh sekali bahasanya itu. Apa artinya? Sengaja saya sholat ganjil 2 rakaat. Itu bagaimana bahasanya itu? Sholat ganjil tapi 2. Yang benar ganjil itu 1, 3, 5, 7 itu yang ganjil. Nah, jadi kalau mau witir banyak, misalnya witirnya 7, tidak ada salam kecuali yang terakhir. Nabi contohkan begitu. Nabi pernah witir 7 rakaat, salamnya di rakaat terakhir, yang ke-7. Pernah Nabi witir 5 rakaat, salamnya di rakaat ke-5. Tapi paling banyak Nabi mengajarkan witir 3 rakaat. Sehingga ayatnya pun diatur. Nabi berwitir dengan sabihis, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Nah, jadi paling banyak 3 rakaat. Bisa 1, bisa 11 paling banyak. Nah, jadi ilmu itu penting bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang tidak boleh jangan kita menyalahkan. Kalau ada orang yang selalu menyalahkan berarti dia kurang ilmu. Demikian saja kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih jatahnya tadi 15 menit. Lebih ya. Tapi nak korupsi kalau lebih nak. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.